Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari pertama-tama kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia begitu banyak yang mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Dan sungguh nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunat fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu mari kita terus berdoa semoga Allah memberikan keteguhan kepada hati kita, keistiqomahan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid dan tepat waktu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga nanti kita akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, untuk pagi ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang kadang sering menjadi problem ataupun pertanyaan banyak orang, yaitu tentang bagaimana supaya kita tetap istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Ini topik yang menurut saya cukup menarik, dan sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Salah satunya adalah ketika saya kurang lebih hampir 2 bulan terakhir ini, ya kan, ingin berkomitmen, ya, mengisi waktu, sisa hidup, sisa umur untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah bertausiah, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dan ketakwaan ba'da subuh, ya kan. Meskipun saya paham, saya yakin dan saya percaya, ya, saya sadar bahwa saya itu bukan ustadz lulusan pondok, ya kan. Saya apalagi kiai, ya. Saya hanya hamba biasa yang ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk menebar kebaikan. Nah, masalahnya, problemnya adalah bagaimana supaya kita tetap istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Ya, jadi seperti yang saya alami sendiri ini dalam 2 bulan terakhir, ya, saya selalu bertanya kepada diri saya, sampai kapan? Apakah saya bisa bertahan untuk melakukan kebaikan seperti ini? Ya kan? Karena tentu saja kita itu manusia biasa, ya. Ada kalanya, ya, kejenuhan datang. Ada kalanya kebosanan datang, ya. Dan kemudian seperti kita ketahui bahwa ada keterlibatan, ya, selain faktor internal dalam diri sendiri, keterlibatan faktor eksternal yaitu iblis dan anak buahnya, ya kan, yang selalu mereka sudah berkomitmen, ya, sejak masa dulu ketika nenek moyangnya, yaitu iblis itu dikutuk oleh Allah karena tidak mau melaksanakan perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dikutuk, ya, menjadi kaum yang kafir, ya, yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi kemudian iblis mengatakan, kalau engkau mengutuk aku maka berilah aku waktu, ya kan, berilah aku waktu, ya, sampai masa hari berbangkit, artinya sampai kiamat. Untuk apa?
untuk menggoda anak cucu Adam, dan itu Allah berikan. Nah, jadi Allah luluskan itu proposal itu, ya, permohonan itu Allah luluskan, ya. Sehingga dalam kehidupan ini, ya, selain faktor internal dalam diri kita sendiri, ya, memang kitanya sendiri yang kemudian ada unsur kemalasan, kebosanan, ya kan. Nah, ritme kehidupan itu juga selalu naik turun. Juga ada faktor eksternal, yaitu godaan setan, anak cucu iblis itu, yang sudah berkomitmen untuk menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hanya dari atas saja dia nggak bisa, karena artinya kalau dari atas itu adalah perbatasan atau wilayahnya Allah, ya. Nggak mungkin, nggak mampu iblis menggoda kita dari atas. Nah, jadi teman-teman, kembali kepada inti atau topik yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara kita supaya terus istiqomah, ya kan, di dalam berbuat kebaikan. Nah, sebagai contoh yang pertama adalah acara atau program tausiah pada subuh seperti ini. Maka solusi ataupun jawabannya sesuatu yang sangat klasik, ya, mudah diucapkan, ya, tetapi lumayan berat atau sulit dilaksanakan, yaitu sabar. Kalau kita sudah dinasihati orang, sabar, sabar Mas, sabar Mbak Yu, itu kelihatannya yang ngomong tuh enak itu, tapi yang mendengarkan atau yang dinasihati itu dalam bahasa Jawa selengean, dapuranmu. Sabar, nyuruh-nyuruh sabar, kita yang ngelakoni susah gitu kan. Tapi tetap saja, ya, bahwa nasihat sabar itu tetap menjadi solusi bagaimana supaya kita istiqomah, ya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, menegaskan, ya, sabarlah kalian dalam berbuat kebaikan ini sampai ajal tiba. Artinya ini untuk menguji kita, ya, untuk menguji kita apakah kita terus konsisten, ya. Jadi berbuat baik itu harus sabar, ya sudah, sabar saja. Sampai kapan kesabaran itu berakhir? Sampai kita mati, begitu kira-kira. Nah, contoh yang berikutnya adalah kebetulan saya mengelola gerakan sedekah berjamaah, ya kan, warung sedekah, ya, sudah berjalan 6 tahun lebih ini. Ini sekarang memasuki tahun ke-7. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, yang dulu tidak pernah saya bayangkan, ya. Nah, ini kaitannya juga dengan kesabaran. Dulu puncak kulminasi, ya, puncak dari saya merekrut donatur itu kurang lebih hampir 250. Kalau puncaknya pada waktu ketika semua masih terlibat, semua masih ikut mendukung, berpartisipasi dalam gerakan sedekah berjamaah ini. Itu kurang lebih 250. Itu sesuatu yang sangat dahsyat. Sebuah katakanlah ini kalau saya tidak terlalu tidak menyebut warung sedekah sebagai instansi atau institusi, ya, lebih kepada komunitas saja, ya. Yang saya kelola sendiri, dalam arti, ya, saya ini kayak manajemen bakul sate Madura itu, ya kan, dari nangkep ayamnya, kemudian menyembelihnya, betetinya, kan, kemudian nusuk ke tusukan sate itu, bakar, jual, ya. Ngedoli, ya kan, melayani pembeli, itu semua dilakukan sendiri. Bisa merekrut kurang lebih 250 donatur, itu sesuatu yang dahsyat. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin, karena Allah menggerakkan orang-orang baik, orang-orang yang dermawan untuk bergabung. Tapi kemudian dalam perjalanan, ya, merotoli. Satu persatu merotoli, ya. Sehingga sekarang kurang lebih tersisa 150-an, kalau saya hitung kurang lebih 150-an donatur dari hampir 250. Jadi 100 orang merotoli, gitu. Tentu banyak faktor, ya. Saya berkusnudon saja, ya. Jadi barangkali mereka, ya, ingin mengalihkan ke tempat lain atau ingin bersedekah secara mandiri, ya kan. Saya kira itu sangat mungkin terjadi. Tapi salah satu di antaranya menurut saya ada faktor kejenuhan, ya, ada faktor kebosanan. Karena, ya, hampir kurang lebih 90%, ya, mereka yang setiap bulan harus top up atau isi ulang itu karena saya japri. Ya kan, saya ingatkan, ya, ketika donasinya sudah habis, ya, sudah saya salurkan semua rata-rata tiap bulan, kan, tiap bulan itu. Maka kemudian karena masuknya itu berbeda-beda waktunya, sehingga saya selalu setiap pekan itu
menjabri atau menghubungi para donatur karena di antara mereka sudah waktunya untuk isi ulang. Itu saya japri, ya, saya ingatkan, ya, dengan satu narasi yang protap, ya, ada saya kasih dalilnya, ya, supaya mereka ingat, oh iya ya, ternyata bersedekah penting. Ada dalilnya dari Al-Quran, ya, dari hadis, kemudian ada narasi lagi, ya, mengingatkan sudah waktunya isi ulang. Saya kasih nomor rekening saya lagi, ya, karena pasti mereka mendelete, ya, menghapus, ya, yang sebelumnya. Jadi saya kasih lagi, saya nggak bosen itu, saya nggak bosen. Dengan cara itu warung sedekah bertahan. Ya, jadi ini diantaranya adalah butuh kesabaran. Ya, kalau saya nggak sabar, begitu saya nggak menjabri mereka, tamat, riwayatnya tamat. Ya, karena yang memastikan donasi itu tetap ada tersedia, itu kan isi ulang itu, ya kan? Karena kelangsungan hidup warung sedekah itu ditopang oleh kedermawanan para donaturnya, ya, dan supaya mereka tetap terjaga, ya, keistiqomahannya, maka saya yang membantu, ya, dengan kesabaran saya jabreni mereka, ya, menjabri mereka. Nah, itu teman-teman, ya, salah satu ilustrasi, ya, tentang bagaimana kita supaya tetap istiqomah dalam kebaikan. Karena dalam kehidupan ini seperti saya sampaikan tadi di awal, ada paling enggak dia dua faktor, internal dan eksternal. Internalnya sendiri dari kita sendiri, ya, mengelola hati kita. Ada tombol hatinya, ya, kalau versi Hakim kan jagalah hati gitu kan. Supaya tetap berada dalam kebaikan. Nah, kemudian caranya adalah dengan sabar. Satu-satunya cara adalah sabar. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup ini sebentar, ya kan? Dan kemudian Allah sudah memberikan satu janji yang agung dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, ya, melalui rasul-rasulnya untuk kita baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira, ya, yaitu adalah kemenangan yang agung nanti masuk surga, ya, yang abadi, ya, abadi, tidak ada waktu lagi, batas waktu nggak ada lagi. Dan sekaligus peringatan, ya, peringatan bagi yang ingkar, bagi yang tidak mau melaksanakan aturan atau perintah Allah, ya, maka peringatannya masuk neraka. Hanya dua opsi itu. Maka kita harus sabar. Karena kalau nggak sabar bisa jadi, mohon maaf, ada istilah husnul khotimah, akhir yang baik, dan su'ul khotimah, akhir yang jelek. Ya, jadi kita sabar supaya kita husnul khotimah, terus menjaga supaya hidup yang kita jalani tetap dalam rel kehidupan yang baik, yang sesuai dengan track yang ditentukan oleh Allah, berbuat kebaikan, beramal soleh, ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini adalah nasihat yang sangat saya khususkan untuk diri saya sendiri karena saya juga manusia biasa yang harus selalu diingatkan. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kebenaran datang dari Allah. Dan apabila saya dalam menyampaikan ini ada salah, kekeliruan kata, ya, mohon kiranya dibukakan pintu maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.